Iya, Ih. Oh. Etik manis mah. Bukan lagi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Pak Gun? Kita narik yang Panji Petualang boleh nggak? Ya, jadi saya sendiri salah satu subscribernya Panji Petualang yang di Purwakarta, penggemar beliau, seneng lihat nonton hewan-hewan, edukasinya, terus bersama dengan ular kan, setidaknya kita lebih tahu, lebih paham mana ular yang berbisa ataupun ular yang ada kadar-kadarnya itu racunnya, ada yang berbisa, ada yang cuma makan tikus tapi menggigit tapi nggak berbisa kan ada. Setidaknya satu wawasan buat kita, biar kita kalau misalkan kadang kan ada yang masuk rumah, ada yang kita nemu di jalan, nggak sepanik kalau kita tidak tahu apa-apa. Kalau kita tahu kan setidaknya nggak terlalu panik. Jadi ada sebuah wawasan lah. Karena saya penggemar beliau, karena saya suka nonton channelnya beliau, saya ingin coba menarik kodam leluhurnya, pendampingnya yang membuat beliau itu bisa menemukan racikan anti bisa racun kobra. Yang kedua, ya makhluk hewan-hewan ya tunduk sama beliau, bukan tunduk tapi tidak membahayakan, bahkan ular kobra pun ya tidak mematok ya. Itu sebuah kelebihan. Ingin tahu, mudah-mudahan satu manfaat, suatu pengetahuan buat kita semua. Dengan izin guru kita tentunya beliau Sang Hyang Nur Sanirwana, mudah-mudahan diizinkan, dimudahkan buat narik, buat bincang-bincang tentang dengan pendampingnya yang konon katanya kan ratu ular ya. Wallahu alam, itu saya nonton konten beliau jadi tahu katanya ratu ular. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Sanirwana yang teralisir tubuh mediator, semua bangsa jin, setan, semua iblis yang nempel dalam tubuh mediator dinetralisir, dipagari hanya yang dari Panji Petualang, kodam pendampingnya yang menjaga beliau dari gigitan ular ataupun yang membuat hewan-hewan melata tersebut tunduk dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Sanirwana yang ada di badan Panji Petualang, kodam pendampingnya, ratu ularnya. Saya tidak mengusik, hanya ingin berbincang-bincang dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Nirwana dikoneksikan dengan kodam pendamping Panji Petualang. Dan izin beliau Sang Hyang Nur Nirwana semakin tersentuh dalam genggaman saya. Allah. Masuk dulu mediator. Semakin tersedot energinya semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Silakan dikuasai tuh mediator, dikuasain tuh mediatornya, disinkronkan. Hanya meminjam raganya, tidak perlu mengamuk, hanya bincang santai, sampai bisa membaca pikiran hati saya, tidak untuk mengusik, tidak untuk mengajak berantem ataupun apa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus disinkronkan dengan tubuh mediator ya. Terus disinkronkan.
Assalamualaikum. Bisa bicara nggak? Kita suaranya dibuka. Kita suaranya dibuka. Bisa bahasa Indonesia. Bisa bicara. Allah. Allah. Kita suaranya dibuka. Dimaksimalkan suaranya. Silakan powernya maksimal. Powernya maksimal. Udah, tangannya santai aja seperti manusia, biar tidak melambai-lambai terus. Allah. Disinkronkan, silakan disinkronkan, diselaraskan dengan tubuh mediator. Assalamualaikum. Rampes. Suaranya bisa lebih besar. Dibesarkan suaranya. Kita suaranya dibuka selebar-lebarnya. Assalamualaikum. Rampes. Dengan siapa saya berbicara ini? Nyai Laraswati. Nyai Laraswati. Nyai Laraswati. Nyai Laraswati. Benar. Biar suaranya agak besar. Bisa suaranya diperbesar, bisa. Berbesar sekarang maksimal suaranya. Allah. Allah, Allah. Kita suaranya buka selebar-lebarnya. Ibu Nyai Laraswati, sampean ratu ular atau gimana ini? Putri. Putri. Kepalanya tenang aja. Dewi Ular. Mulai tenang. Putri gimana? Putri dari Dewi Ular. Putri dari Dewi Ular. Suaranya tidak bisa lebih besar. Dan izin beliau, Sang Hyang Nurul Nirwana, suaranya jadi 10 kali lipat. Allah. 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 Orang yang bertambah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyai Laraswati, sampean pendamping Mas Panji Petualang. Iya. Saya mendampinginya dalam melakukan kegiatan serta mengamankan badannya dari serangan-serangan ular-ular binatang buas. Itu akan hewan melata kan ada di alam manusia. Apa mereka juga mengerti, paham dengan hal-hal gaib semacam ini? Semua hewan di dunia ini tuh punya pemimpin. Selain pemimpin dari komunitas atau golongan mereka secara lahir, tapi punya pemimpin dari secara makhluk gaib yang mengatur kehidupan dan mengarahkannya. Nah ini kan sampean kan Dewi Ular, tapi beliau sama buaya, sama hewan yang lain juga kayak seperti ada sesuatu yang membentengi. Itu berpengaruh dari sampean meluas ke segala aspek. Panji itu memang punya karunia sendiri dari leluhurnya dulu. Seorang
pawang, karunia batin dan pusaka sendiri yang melekat di dalamnya. Dia punya permata. Punya permata. Iya. Semacam jimat, pusaka buat tempat tinggal bakal sampean atau gimana itu? Iya, itu suatu khodam pendampingnya yang menjaga dari serangan atau gigitan binatang-binatang buas dan bisa menaklukkan, berbicara secara batin dengan binatang tersebut. Dengan menatapnya, dia berkomunikasi secara batin antara manusia dan hewan, sehingga hewan itu dapat memahami apa yang dimaksud, tujuannya untuk apa, dan diatur untuk apa. Ya, saya sendiri ya pengagum beliau, subscribernya beliau. Ya, kategorinya fans beliau dalam aksinya menaklukkan hewan-hewan liar. Itu ya banyak edukasinya. Ya, emang butuh sosok seperti itu buat pengetahuan kita tentang alam di luar sana, tentang hewan-hewan liar, mana yang perlu kita jaga, dan ya semuanya tentu perlu kita jaga buat kelangsungan rantai makanan. Ini selain sampean sebagai kondam pendamping, fungsinya sebagai apa lagi? Membentengin dari serangan-serangan yang bermaksud menyakitinya. Ini kan saya sering lihat Panji Petualang kan datang ke tempat-tempat ya yang jarang dijamah manusia, ya bisa dibilang mungkin angker atau gimana, banyak penunggunya kan. Nah, itu sampean sendiri yang meminta izin ke penghuni tersebut atau gimana? Iya. Jadi memang kita juga memproteknya dari serangan-serangan makhluk gaib atau bangsa-bangsa jin yang akan menyerangnya pada saat dia berkelana atau sedang melaksanakan tugasnya. Jadi fungsi untuk bisa membuat aman dan nyaman serta bisa membuat komunikasi dengan hewan-hewan berbisa atau binatang melata di mana dia akan dituju, agar binatang itu bisa terkendali atau bisa diajak untuk berkomunikasi. Ini ada satu momen yang waktu Panji Petualang mau menengok garaga yang waktu dulu pernah dilepas, terus dicari lagi, dan tiba-tiba kan garaganya ada di belakang. Itu sampai yang memanggilnya secara obrolan sampai dengan bangsa dengan garaga tersebut, atau ada panggilan alam tersendiri, garaganya bisa mengetahui bahwa ada Panji Petualang di situ. Cara dari naluri hewan yang sudah pernah berkomunikasi atau sudah pernah bersentuhan dengan Panji itu, dia mencium baunya dan bisa merasakan kedatangan kehadirannya, karena ada suatu ikatan batin antara dia dan garaga itu sendiri. Jadi bagaimanapun dia berada atau sedang apa, dia akan tahu situasinya. Jadi memang salah satunya juga dia sebagai pelindung di dunia nyata untuk mengamankan dari ulat-ulat berbisa. Jadi kalau garaga sendiri itu jodohnya Panji Petualang dalam hal hewan yang di tempat penangkaran beliau, atau karena ada punya ikatan spesial sendiri? Ada ikatan. Tidak mungkin kalau tidak ada ikatan.
yaitu salah satu pendampingnya juga yang berwujud sebagai ular berbisa, kobra hitam. Berarti Garage itu sebagai pendamping Panji Kodam, karena ya bisa disebut Kodam dalam bentuk nyata. Oh, seperti itu. Jadi ya segala sesuatunya tidak kebetulan, ada garis yang melintang, ya, ada benang merahnya. Dan Panji Petualang pun ya bukan orang sembarangan. Ya, emang dari leluhurnya punya basic orang pawang. Ya tidak salah, ya harus tidak salah. Emang seperti itu, harus seperti itu beliau. Mengedukasi, memahami dunia-dunia luar tentang hewan, tentang reptil yang berbisa, mana yang harus dilakukan. Ya mudah-mudahan di alamnya semakin baik, ekosistem di luar semakin baik, biar banyak hewan-hewan yang hidupnya berdampingan dengan manusia tanpa diusik. Apalagi kan sekarang banyak lahan yang dipakai buat industri ataupun buat jalan ataupun perumahan, itu kan mengganggu ekosistem mereka. Mudah-mudahan ya dengan adanya konten Panji Petualang lebih menyadarkan kita, lebih menjaga lingkungan, lebih memahami bahwa kita jangan egois dengan diri kita. Banyak hewan-hewan di luar sana juga yang terganggu dengan tingkah laku kita sebagai manusia. Nah, ini babak kedua nih, mungkin saya bagi dua kontennya. Tentang rumah beliau itu kan katanya angker itu. Segi secara batinnya atau cara penglihatan seseorang, karena banyak makhluk-makhluk yang kasat mata yang bersemayam atau tinggal di sekitar rumahnya, dan banyak juga yang ikut di hewan-hewan yang tinggal di rumahnya.